أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa sahabat Al-Quran, semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita semua dengan Al-Quran. Pada episode yang kali ini, insyaAllah episode yang keempat ini, kita akan membahas sebuah tema yang cukup penting yang harus kita ketahui dalam rangka memfasihkan lisan kita, dan ini tema utamanya adalah fasahatul lisan. Baik, pemirsa azanillah wa iyyakum jami'an. Apa itu fasahah? Ya. Apa yang dimaksud dengan fasahah? Dan kenapa seringkali orang menyebutkan fasahah, fasahatul lisan, kurang fasih, ya. Bagaimana standar kefasihannya dan seterusnya. Fasahah, ya. Secara bahasa artinya adalah az-zuhur wal wuduh. Fasahah secara bahasa adalah az-zuhur wal wuduh, atau jelas dan tampak. Maka ketika kita baca Al-Quran harus jelas huruf demi huruf dan harus tampak, sehingga orang yang mendengarkan bacaan kita itu tidak rancu. Tidak misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nah itu rancu. Alham Rabbil A, ya. Dan seterusnya harus jelas, ya, nggak boleh rancu, ya. Tapi ha dibaca ha dibaca ha, so dibaca so, sin dibaca sin, tha dibaca tha, dal dibaca dal, za dibaca za, dha dibaca dha, za dibaca za. Jadi nggak boleh rancu. Itu namanya fasahah. 6. Jika kita membuka sejarah bangsa Arab, karena Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab, maka kita harus berusaha mengikuti dialeknya Arab pula, sejarahnya Arab pula, ya. Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab, kita harus menyesuaikan. Jangan baca Al-Quran dengan lahjah bahasa kita, dialek bahasa kita, maka jadinya nanti akan tidak sesuai dengan yang diinginkan atau tidak sesuai dengan yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Jika kita melihat sejarah bangsa Arab, perjalanan kehidupan bangsa Arab, maka akan kita dapatkan niscaya kefasihan lisan menjadi salah satu perkara yang paling penting dan paling diperhatikan, di mana mereka berlomba-lomba untuk memfasihkan lisan mereka. Terutama ketika saat-saat Al-Quran atau saat-saat Al-Quran akan diturunkan di masa jahiliyah. Di saat itu orang-orang Arab meninggi-ninggikan bahasa kita, sefasih-fasihnya, sebalik-baliknya. Ya, jadi balik atau balaghah itu adalah ketinggian bahasa. Fasih, kefasihan lisan. Maka orang yang paling fasih lidahnya, orang yang paling bagus susunan bahasanya, maka saat itu dia akan tampil di masyarakat, dia memotivasi orang, dia untuk membangkitkan orang lain, menyemangati orang lain. Dia menjadi pionir. Orang yang mereka berlomba-lomba dalam kefasihan dan dalam ketinggian bahasanya. Maka Al-Quran turun, ya, Al-Quran turun dengan bahasa yang paling tinggi kandungan maknanya, dan dibaca oleh Rasulullah SAW dengan lisan yang paling fasih. Dan Rasulullah bacakan kepada sahabat, sahabat pun mengikuti dengan lisan yang paling fasih. Maka sudah menjadi tuntunan dan sunnah bagi kita, kalau kita ingin membaca Al-Quran, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu dengan fasih, ya, dengan fasahah, ya, kefasihan lisan kita. Nah, seperti itu. Nah, dan kefasihan juga menjadi tolak ukur seseorang dalam berperang atau menghadapi orang lain. Dan ini menjadi tolak ukur yang sangat penting, seperti yang terjadi jauh sebelum masa Nabi Muhammad, yaitu di masa Nabi Musa alaihissalam, di mana ketika Nabi Musa ingin menghadap ke Fir'aun, Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepadanya
seorang yang bisa menemaninya dan lisannya lebih fasih. Dan Nabi Musa meminta Nabi Harun. Karena Nabi Musa merasa lisannya tidak fasih ya. Karena memang Nabi Musa ada penyakit di mulutnya sehingga lisannya tidak fasih. Maka kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Musa mengatakan, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'ya rid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menirukan perkataan Nabi Musa, dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahku daripadaku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Jadi kefasihan lisan ini akan mempermudahkan segala urusan kita ketika kita berbicara dengan orang lain. Semakin jelas akan semakin mudah difahami. Begitu pula ketika kita membaca Al-Quran. Maka kefasihan lisan menjadi tolak ukur yang paling pertama harus kita kejar sebelum kita belajar ilmu tajwid yang lainnya. Sebelum kita belajar idgham, ikhfa, iqlab, panjang pendek, tebal tipis, maka fasihkan lisan kita dulu. Bagaimana caranya? Sempurnakan makhrajnya, sempurnakan sifatnya. Maka insya Allah lisannya akan fasih. Taib. Demikian juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam manzumahnya, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu. Kata Al-Imam Ibnul Jazari, yang demikian itu adalah merupakan kewajiban terhadap mereka yang ingin belajar membaca Al-Quran sebelum mereka membaca Al-Quran. Jadi sebelum kita belajar membaca Al-Quran, maka kita harus melatih dulu lisan kita agar fasih. Ya. Makharijal hurufi was sifati. Apa yang harus diketahui oleh orang yang ingin fasih lisannya, yaitu yang pertama makharijal huruf was sifati, dan sifat-sifat huruf. Nah, ini dua hal yang harus diketahui oleh seorang yang ingin fasih lisannya. Liyalfidhu bi afsahil lughati, kata Al-Imam Ibnu Jazari, agar dapat mengucapkannya dengan bahasa atau lisan yang paling fasih. Seorang yang langsung baca Quran tanpa belajar makharijul huruf dan sifat huruf, maka lihatlah, pasti makhrajnya entah berantah, sifatnya juga enggak tahu kemana. Jadi asal tahu idgham, iqlab, ikhfa sudah cukup. Ini sebenarnya tidak cukup. Kita harus memulai dari dasar lagi, yaitu dari pembahasan fasahatul lisan ini. Kalau fasahahnya sudah lulus, nanti insya Allah bab-bab yang lainnya gampang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita akan masuk di insya Allah kita cukupkan di episode kali ini. Kita ketemu kembali di episode berikutnya. Walillahil hamdu wal minnah. Wa jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.